welcome back to 106 channel, dimana kalian bisa lihat review mainan dari kami, mulai dari main yang kecil sampai yang besar, dan mungkin kalian keracunan atau mungkin hanya untuk sekedar referensi aja. Dan kali ini kita akan review mainan Green Lantern Battle Suite buatan dari Mattel. Seberapa kerennya sih mainan ini? Patut nggak sih kalian beli? Atau mungkin hanya untuk referensi aja? Lebih jelasnya kalian lihat aja ini dari awal sampai akhir. Stay tune ya. Oke, ini boxnya guys. Ada blister sama ada karton aja. Dan di depannya ada gambar Hal Jordan yang nunjukin cincin saktinya itu. Dan kurang lebih kayak gini. Boxnya agak sedikit damage. Ada dapat robotnya, kemudian ada ringnya, ada figur Green Lantern, dan juga ada misilnya. Ini figur robotnya kayak gini guys, transparan hijau aja. Dan di depannya ada tulisan Green Lantern Hal Jordan's Battle Suite. Kemudian ada gambar Green Lantern sendiri yang sedang beraksi, dan ada preview dalam mode tanknya. Jadi bisa dua mode robot dan tank. Jadi tampak atasnya seperti ini, ada harganya seperti ini gambarnya. Atasnya kurang lebih sama kayak depan. Kemudian di samping ada gambarnya Green Lantern yang juga kurang lebih sama kayak depannya itu, seperti ini guys kurang lebih. Kemudian di belakangnya ada kayak semacam manual booknya ya, bagaimana berubah menjadi tank. Kemudian ada bagaimana cara masang si cincinnya itu, cara mainnya kayak gimana, dan bisa diputar. Kemudian bagaimana ketika bisa ngeluncurin misil, semuanya dijelasin semua di belakangnya. Kemudian di belakang ada step-stepnya. Kemudian tidak boleh untuk anak di antara umur 0-3 tahun, ada logo Mattel di sini. Dan bawahnya juga sama, banyakkan tulisan. Tadi nggak perlu aku jelasin juga di sini tulisannya apa aja. Ya kurang lebih seperti itu sih guys. Boxnya hampir semua box sepertinya sama, tipikal juga, dan mungkin lebih asik aja kalau misalnya kita langsung unboxing aja figur Green Lantern Battle Suite ini buatan dari Mattel. So stay tune guys, karena siapa tahu di balik ini ada kejutan-kejutan lagi. Oke, tadi kita udah unboxing semuanya, dan tadi udah disebutin ada 4 item di sini. Di samping itu kita juga punya atau dapat si instruksinya. Jadi ada manual booknya yang mesti atau mungkin bisa kita skip untuk mempelajarinya. Bagaimana cara memainkannya si Battle Suite Green Lantern ini ya. Di sini cukup lengkap sih ya penjelasannya, dan cukup menarik, tapi sepertinya nggak perlu baca instruksinya pun saya rasa nggak ada masalah. Oke, langsung aja kita review satu persatu. Kita mulai dari figurnya sendiri, si Green Lantern atau si Hal Jordan ini. Kita lihat lebih dekat lagi. Jadi si Green Lantern ini cukup menarik kalau kita lihat figurnya, karena figur ini dia tidak tahu dia adaptasi dari mana, karena kalau kita lihat dari bentukan fisiknya cukup detail, menarik karena ada guratan-guratan yang ada pada suite-nya, meskipun kalau di film ini sepertinya tidak mengadaptasi dari filmnya ya. Jadi ya mungkin improvisasi dari Mattel sendiri untuk bisa membuat figur ini bisa menjadi figur berbeda dengan figur-figur yang Green Lantern yang lain. Tapi kita mulai dari kepalanya dulu. Kepalanya sih sebenarnya dia mirip dengan Ryan Reynolds ya wajahnya. Kemudian di artikulasinya sendiri tidak ada kepalanya.
Kemudian tidak hanya di kepala, ternyata semuanya memang tidak ada artikulasi, jadi bisa dikatakan ini statue ya. Dan ya sayang aja sih nggak bisa dimain-mainin figurnya. Dan di sini ada, kalau misalnya kita lihat lagi, ada watermarknya si Mattel sendiri di bahu sebelah kanan ini di bagian belakang. Kemudian ini juga ada tulisan Mattel juga di antara dua kakinya, dan benar-benar nggak bisa bergerak ini finger. Kemudian kita akan review yang lain, yaitu kita dapat cincin dari Green Lantern sendiri. Ini cincinnya biasa aja. Kalau dilihat dari manual booknya, ini sepertinya hanya pengunci atau alat untuk memainkannya aja sih sebetulnya, jadi bukan aksesoris yang bisa kita pakai, karena kalau kita pakai pun hanya seperti ini aja kalau di kaki, kalau di jari tangan dewasa gitu loh. Dan kemudian kita juga dapat misil. Ini misilnya seperti ini, terbuat dari plastik yang cukup padat, tidak elastis, jadi hati-hati aja kalau misalnya patah. Kemudian kita akan review yang paling utama, yaitu robotnya, model robotnya. Robotnya sendiri seperti ini bentuknya, dia warna plastik clear, hijau clear. Kemudian kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya tidak banyak yang bisa kita lihat di sini karena semuanya sama, tidak ada berbedanya dengan efek-efek dalam bentuk dimana tangan dan kakinya ini transformasi dari bentuk tank, roda tank gitu. Kemudian di bawah, di belakangnya ada backpacknya. Ini ada backpacknya yang nanti akan digunakan untuk meluncurkan misil. Kemudian kita lihat secara keseluruhan adalah seperti ini di robotnya, nggak begitu besar ya. Jadi kalau kita lihat dia semuanya serba transparan. Karena kalau di filmnya memang segala imajinasi dari Green Lantern ini dibuat dengan warna hijau transparan. Oke, kemudian kita akan lihat kokpitnya. Kalau kita buka, ya cukup seperti ini aja, jadi nggak bisa mentok sampai kebuka lebar, ya sebatas ini aja untuk masukkan figur Green Lantern-nya. Dan yang menarik di sini ada, kalau kita perhatikan, ada logo Green Lantern di belakangnya ini, dan ini cukup detail sih menurut saya, karena di dalamnya juga sempat ada si Mattel sempat buat emboss ini nih sebagai background figurnya itu, si Green Lantern-nya itu gitu. Kemudian kalau kita tutup lagi, pastikan bunyi klik, dan kita lihat artikulasinya. Jadi artikulasi dari tangannya sendiri di robotnya, dia hanya sebatas ini aja. Kalau ke atas, karena mentok ketahan sama bagian part sayapnya ini di atas bahunya ini. Kemudian kalau kita dorong ke belakang, ini sebatas ini aja. Nah, ini kalau ke belakang seperti ini, kalau ke depan seperti ini. Dan ini cukup menarik juga karena diartikulasinya menggunakan ratchet joint, dimana suara klik-kliknya ini sudah menggunakan ratchet joint, artinya bisa dikatakan dia agak minim untuk kendor ya, jadi lebih awet lah sepertinya. Ini tidak asing kalau kita menjumpai produk-produk dari mainan-mainan Transformers, hampir semuanya menggunakan ratchet joint, dan ini pun sudah mengadopsi teknologi atau prinsip dari ratchet joint pada sendinya. Kemudian pada kakinya sendiri tidak ada artikulasi kecuali di bagian pangkal pahanya ini, dia bisa berputar sejauh ini aja. Kemudian ke belakang pun juga hanya ternyata cukup jauh seperti ini, cukup jauh untuk ke belakangnya. Dan yang menarik lagi, ternyata di sini ada rodanya nih, ada rodanya juga nih. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita mainkan dalam mode tank, dia bisa bergerak seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba memainkan gimmicknya, dimana kita akan memasukkan si Green Lantern ini ke dalam body robotnya. Oke guys, kita coba aja, kita buka, kita masukkan, apakah cukup menarik. Kita masukkan dan dia tidak mengunci ya, jadi agak sedikit ini ya, dia nggak mengunci si figurnya ketika kita masukkan. Coba kita tutup aja, siapa tahu kalau ketika kita tutup ini mengunci, maka dia mengunci. Ternyata enggak, jadi si figur
Hal Jordannya sendiri dia malah terkoyak di dalam gitu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Kita akan mencoba untuk merubahnya ini ke dalam bentuk tank. Jadi pertama-tama kita akan masukkan dulu si penguncinya ini ke dalam. Pastikan semuanya pas. Kemudian keren juga nih. Jadi ketika kita putar, si tangan itu otomatis akan berputar. Wow. Saya baru tahu ternyata bisa fungsi dari backpacknya dan kuncinya itu ternyata untuk ini nih. Dia bisa berputar seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya ingin kita transform dalam bentuk tank, ya tinggal kita jatuhkan saja dia seperti ini, maka jadilah dia dalam bentuk tank. Dalam bentuk tank seperti ini. Oke, dan ini bisa kita mainkan aja. Kalau untuk main anak-anak sih kayaknya sih lucu-lucu aja sih. Dia bisa bergerak seperti ini gitu. Ya lucu juga sih untuk mainan anak-anak. Menurut saya ini cukup cukup interaktif. Apalagi ada penguncinya ini yang dimana kita bisa mainin tangannya untuk merubah mode dalam bentuk robot menjadi dalam bentuk tank. Kemudian kita akan coba gimmick berikutnya dulu, menembakkan misil. Jadi kita pastikan dalam bentuk tank terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita coba untuk memasukkan si misilnya ini seperti ini. Oke, dan ini ada tombol kecil di sini. Kita akan coba untuk tembakan. Wow. Asik juga karena dia memiliki dua mode tank dan mode robot. Dan ketika dalam mode tank kita bisa menembakkan ini. Dan ketika dalam mode robot kita bisa melihat figur si Hal Jordan yang ada di dalam seperti ini. Dan apakah kakinya? Oh tidak, jadi emang seperti ini. Dan menarik juga kalau saya melihat mainan ini. Dan sayangnya si cincin ini gampang lepas ya, jadi yang membuat kita harus benar-benar hati-hati jangan sampai si part cincinnya ini hilang, karena ini tidak ada, meskipun dia masuk ini dia tidak ada penguncinya sama sekali, dia bisa lepas begitu aja gitu. Ketika dibalik pun si pengunci ini gampang lepas. Tapi oke, overall sih menarik mainan buatan Mattel ini, si figur Hal Jordan ini. Dia bisa masuk ke dalam kokpitnya, dan ya menurut saya sih saya puas dengan memiliki figur ini. Oke, langsung aja kita menuju ke sesi selanjutnya. Oke. Kita akan membandingkan proporsi atau skala tinggi figur Battlesuit Green Lantern ini dengan yang lain. Antara lain saya punya buatan Spin Master Batman, skalanya hampir sama. Dan juga kita punya Hawkman dari Spin Master, kurang lebih seperti ini. Jadi dia bisa dikatakan satu skala kalau dibandingkan dengan kedua figur Spin Master ini. Dan memang sekarang untuk informasi aja, kalau DC sekarang dipegang oleh Spin Master ya. Kedua figurnya adalah dari Spin Master. Kalau dulu mungkin masih dipegang sama si Mattel seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan figur lain sama-sama dari Mattel, yaitu adalah si Buzz Lightyear. Wah, ini cukup gede sih, cukup gede, ini 30 cm, lebih seperti ini terlalu raksasa kalau menurut saya. Jadi sama-sama produk Mattel. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan ukuran kita garis, jadi dia memiliki ketinggian robotnya itu adalah sekitar 16 cm, 15-16 cm. Kemudian kalau kita lihat si Hal Jordannya sendiri, dia memiliki ketinggian setinggi sekitar 10-11 cm, atau bisa tepatnya seperti ya 10,5 lah lebih tepatnya mungkin untuk figur si Green Lantern ini.
bonus review. Jadi kita coba si figur-figur lain tuh apakah bisa masuk ke sini, apakah hanya figur ini aja yang bisa dimasukkan dalam robot battle suite-nya ini. Nah sekarang kita coba untuk keluarkan si Green Lantern-nya, karena dia ya memang seperti ini aja. Kita coba untuk masukkan ke figur lain. Saya punya Batman buatan Spin Master. Secara proporsi dan skala sih sebenarnya sama, tapi apakah dia bisa, karena kita melihat dari segi body aja sebetulnya beda gitu. Green Lantern dia lebih ramping gitu, si Green Lantern lebih ramping, sedangkan si Batman ini lebih gede. Nah coba kita masukkan teman-teman, apakah ini bisa ke dalam suite-nya ini, apakah cukup, karena mungkin agak maksa ya, karena si kaki ini nggak bisa rapat banget. Si Batman ini nggak seperti si Green Lantern yang kakinya betul-betul seperti seperti Putri Solo ya, dia nggak bisa rapat banget. Nah baru bisa kita agak sedikit maksa, itu pun hanya mentok sampai ke sini. Dia hanya mentok sampai ke sini dan nggak bisa, apakah bisa nutup? Nggak bisa nutup. Jadi memang sepertinya memang oke, dia udah sampai dasar. Apakah bisa nutup? Masih belum bisa nutup. Ya, coba kita tekuk kakinya ke depan si Batman ini, jadi kakinya tekuk ke depan gini. Coba kita tekuk ya, kalau kita tekuk apakah dia bisa dengan agak sedikit pemaksaan. Apakah dia bisa? Kita coba. Oke, kita masukkan figurnya. Cukup fit. Apakah dia fit? Masih belum bisa guys. Jadi memang sepertinya emang figur ini yang memang benar-benar bisa kita masukkan ke dalam ini, karena si Batman sendiri dalam kondisi dia agak jongkok gini pun dia tidak bisa masuk, dan si cockpitnya atau si kaki tidak bisa masuk sama sekali karena si Batman cukup gede. Nah, sekarang kita coba untuk figur Spin Master yang lain. Saya akan coba untuk masukkan si Hawkman buat Spin Master. Apakah dia bisa? Karena si Hawkman ini memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan si Batman tadi. Tapi kita coba apakah bisa, karena ini cukup mengganggu juga sih, ada sayap yang di atasnya. Apakah bisa? Dan seperti tadi kita agak tekuk sedikit, banyak juga lebih baik sih. Kemudian apakah bisa kita masukkan sih, karena ini soalnya lebih kecil dan harusnya dia bisa masuk. Kita lihat. Oke, sepertinya sih bisa. Oke, kita tutup. Tapi sepertinya dia mengganjal di bagian sayap di kepalanya, jadi dia nggak bisa masuk juga. Kalaupun bisa masuk dia maksa. Walaupun Hawkman bisa masuk tapi sisa tanduk sayapnya, di sayap yang ada di topengnya ini dia ketekuk. Sayang juga sih, takutnya itu rusak, dia jadi ngelengkung. Oke, mungkin memang sepertinya dia bisa memaksakan dengan figur-figur lain. Tapi kita coba nanti dengan figur-figur yang lain, apakah ada yang bisa masuk ke sini untuk ukuran figur yang setinggi 11 cm. Karena jujur aja ini saya kurang mantapnya adalah dia koyak di dalam si Green Lantern ini. Oke guys, sepertinya emang kurang mantap kalau kita menggunakan figur si Green Lantern yang keluaran dari si pabrikannya si Mattel, karena jujur aja ini kok sepertinya koyak aja kalau kita masukin ke dalam sini gitu ya. Ketika kita shake itu kayaknya kurang mantap aja, ada mainan goyang-goyang sih dan dia juga bunyi gitu, jadi kayak kurang mantap aja sih kalau aku sih. Jadi aku keluarin ini figur dan aku coba untuk pakai figur lain, yaitu sama buatan Mattel. Jadi aku punya yang ini nih, Green Lantern juga yang versi artikulasi. Jadi ini aku simpen dulu sementara. Sekarang aku coba untuk pakai yang ini jadi buatan Mattel juga, tingginya juga sama 10 cm. Apakah bisa masuk supaya lebih proporsional dan lebih mantap aja, karena secara badan dia sepertinya lebih besar dibandingkan yang versi orinya. Jadi kurang lebih udah masuk kayak gini nih.
Nah oke, mungkin lebih keren juga sih ya kalau kita pakai yang versi Green Lantern yang ini nih, karena dia artikulasi artinya kita bisa pose-pose juga di dalam ketika mungkin seperti supaya bisa lebih hidup tuh si Green Lantern, kepalanya mungkin agak noleh ke kanan gitu, dan mungkin kalau kita tutup apakah dia kocak pas, jadi nggak ada kocak sama sekali, si Green Lantern di dalamnya nggak akan kocak dan nggak akan jatuh, beda sama yang versi orinya. Dan kalau aku sih jujur aja lebih mantap dengan pakai mengganti figurnya dengan figur yang ini nih, jadi dia lebih mantap dan lebih proporsional. Mungkin teman-teman kalau juga punya yang lain, misalnya kalian punya yang versi Sinestro gitu, mungkin bisa diganti dengan versi Sinestro juga yang dia lebih banyak artikulasinya dan lebih hidup aja sih suasananya kalau kita ganti dengan Green Lantern Hal Jordan yang ini nih, karena dia lebih hidup dan lebih banyak artikulasinya, dan kita bisa pose-posein juga, bisa kita main-mainin juga, beda yang dengan versi yang orinya ini. Kalau menurut kalian lebih suka yang mana nih, Green Lantern-nya nih? Bisa komentar di bawah. Kalau aku sih jujur aja lebih suka yang versi tengahnya, Green Lantern Hal Jordan yang ini nih, yang dadanya ada efek kuning-kuningnya ini. Menurut teman-teman bagaimana nih? Bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga kalian semua suka, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.